Menara Cukong 104. Edisi yang ke-951 hingga 955. Dia bukan pria yang bermata tajam. Dia ingin menghadiahkan Cukong dengan segel langit jiwa sepenuhnya karena penampilan Cukong di Menara Langit Jiwa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar dapat mengalahkan Yu Wenxing. Namun, Wei Dongshan tidak bermaksud menjelaskannya kepada semua orang, sehingga membuat semua orang mengira bahwa dia memiliki mata yang tajam. Cukong menang. Wei Dongshan mengumumkan. Yu Wenxing yang terbaring di tanah, menahan luka-luka di badannya dan berkata, "Saya bersedia menggunakan harta lainnya untuk menggantikan Giok Xuanhun." Alasan mengapa dia menggunakan Xuanhun Jade sebagai taruhan adalah karena dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah. Jika dia tahu bahwa alam jiwa Cukong telah memasuki alam jiwa dewa tingkat keempat, dia tidak akan pernah mengeluarkan Giok Xuanhun. Mendengar ini, Cukong hanya melambaikan tangannya dan menolak usulan Yu Wenxing. Lembah Xuanhun adalah salah satu dari 4 tempat kesempatan di Kerajaan Ilahi Xuanming. Memiliki lingkungan yang unik dan melahirkan berbagai khazanah alam yang menambah kekuatan jiwa. Ini adalah tempat yang diberkati bagi para pendeta yang menjalankan jalan jiwa. Harta karun lain yang disebutkan Yu Wenxing tidak lebih dari sekadar pil ajaib, senjata ajaib, atau metode dan keterampilan sihir, yang jauh kurang menarik dibandingkan dengan Giok Xuanhun. Mendengar ini, Yu Wenxing tidak dapat menahan diri untuk berbisik mengancam, "Nak, sisakan sedikit ruang untuk dirimu sendiri sehingga kita bisa bertemu lagi di masa depan." Keluarga Yu Wenku adalah salah satu keluarga teratas di Kerajaan Ilahi Xuanming. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cukong memotongnya. "Penatua Wei, apa yang harus kita lakukan jika Yu Wenxing tidak mematuhi taruhannya?" kata Cukong. Mendengar ini, Wei Dongshan berkata dengan acuh tak acuh, "Ambil token identitas murid terdaftar kelas 1-mu dan keluarkan kamu dari Sekte Huntian." Yu Wenxing bergidik ketika mendengar ini. Dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Wei Dongshan. Meskipun keluarga Yu Wen kuat, Wei Dongshan sendiri merupakan pembangkit tenaga listrik alam dewa-dewa tingkat tinggi, dan alam jiwanya telah mencapai alam jiwa dewa tingkat kelima, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Selain itu, sebagai penatua yang bertanggung jawab atas cabang Dongsheng Shenzhou Huntianzong, dia tidak takut pada keluarga Yuan, belum lagi keluarga Yuan adalah kekuatan teratas di Kerajaan Ilahi Xuanming. Dia bahkan tidak takut pada keluarga kerajaan dari Kerajaan Ilahi Xuanming. Yu Wenxing segera mengeluarkan Xuanhun Jade dan melemparkannya ke Cukong untuk menyelesaikan taruhan. Cukong mengambil Xuanhun Jade, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Keuntungan dari perjalanan ke Seoul Sky City ini jauh lebih besar dari yang diharapkannya. Dia awalnya datang ke sini hanya untuk konten kultivasi volume kedua Tian Yan Shen Hunjue. Hasilnya, dia tidak hanya memperoleh jilid kedua dari Tian Yan Shen Hunjue, tetapi juga menjadi murid terdaftar paling menonjol dari cabang Dongsheng Shenzhou Huntianzong, dan memperoleh senjata jiwa tingkat tinggi Huntian Yin. Selain itu, ia juga memperoleh token untuk memasuki lembah Xuanhun. Dapat dikatakan hasil panennya sangat besar. Setelah Cukong menyimpan Giok Xuanhun, dia mendongak ke arah Wei Dongshan dan bertanya, "Penatua Wei, ku dengar Sekte Huntian tidak memiliki batasan ketat terhadap murid yang terdaftar, dan mereka bisa keluar dengan bebas." Wei Dongshan mengangguk dan berkata, "Ya, asalkan kamu kembali untuk mengikuti penilaian akhir tahun. Jika kamu gagal mengikuti penilaian akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut, status murid terdaftarmu akan dicabut." Cara Sekte Huntian melatih pengikut terdaftar terutama dengan menebar jaring lebar dan membiarkan mereka pergi. Karena jumlah murid yang terdaftar terlalu besar. Ada cabang-cabang Sekte Jiwa Surga di semua negara dewa utama di surga dewa bawah. Jika kita memfokuskan semuanya pada pelatihan, harga yang harus dibayar akan terlalu besar. Cukong mengerti setelah mendengar ini. Pertempuran 100 kota kerajaan suci Tianlan akan segera dimulai. Dia tidak tertarik tinggal di Seoul Sky City untuk berlatih. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wei Dongshan dan bersiap meninggalkan kota itu. Sebelum pergi, Wei Dongshan melemparkan jimat giok ke Cukong. "Jika Anda dalam kesulitan, Anda dapat mengirim pesan kepadanya. Dia akan datang secepat mungkin." Murid-murid terdaftar lainnya semua memandangnya dengan iri ketika melihat ini. Tidak semua orang dapat menikmati perawatan seperti itu. Melihat seluruh kota Huntian, tidak lebih dari segelintir orang yang sangat dihargai oleh Wei Dongshan. "Terima kasih,
Tetua Wei. Cukong menerima jimat giok itu dan mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Setelah bangun, Cukong meninggalkan kota Huntian. Yuan King menatap punggungnya dengan kebencian di matanya, dan berkata dengan gigi terkatup, "Nak, jangan tulis kisah ini di buku, atau kamu akan membayarnya dengan nyawamu di masa depan." Penguasa kota Tianyi, yang sedang menunggu di luar kota, melihat Cukong meninggalkan kota, dan matanya menunjukkan antisipasi. Cukong tersenyum dan berkata, "Saya telah lulus penilaian. Saya sekarang menjadi murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian. Dan saya dihargai oleh para tetua garnisun." "Bagus, bagus, bagus." Penguasa kota Tianyi tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Sekte Huntian merupakan kekuatan yang terkenal di alam dewa. Cukong telah menjadi murid terdaftar kelas 1, prospek masa depannya tidak terbatas. Sebagai pemimpin aliansi Ascendan, dia dengan tulus senang untuk Cukong. "Setelah kembali ke kota Tianyi, kita harus merayakan bersama lagi," kata penguasa kota Tianyi dengan gembira. Cukong tersenyum tipis. Kemudian, penguasa kota Tianyi mengeluarkan perahu terbang, membawa Cukong, dan meninggalkan kota Huntian. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Tepat saat Shenzhou yang terbang hendak memasuki perbatasan kerajaan ilahi Tianlan, bayangan pedang berwarna merah darah tiba-tiba menebas dari hutan di bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Cahaya dingin melintas di mata penguasa kota Tianyi. Dia memegang pedang ajaib di tangannya dan menghancurkan bayangan pedang berdarah itu dengan satu pukulan. "Siapa kamu?" Penguasa kota Tianyi menatap ke bawah dengan niat membunuh di matanya. Seorang pria mengenakan jubah hitam dan topeng wajah hantu terbang keluar dari hutan di bawah. Topeng wajah hantu adalah harta rahasia yang dapat menghalangi deteksi dan menyembunyikan penampilan seseorang. Penguasa kota Tianyi merasakan tingkat kultivasi pria berjubah itu dan wajahnya menjadi gelap. Orang ini sebenarnya adalah dewa suci yang kuat di akhir tingkat ke-9. "Mengapa kamu menyerang kami?" tanya penguasa kota Tianyi dengan suara dingin. Pria berjubah itu tertawa dan berkata, "Tentu saja aku menginginkan nyawa kalian." Begitu dia selesai bicara, lelaki berjubah itu, sambil memegang pedang sihir hitam, langsung menyerbu ke arah penguasa kota Tianyi. Penguasa kota Tianyi mendengus dingin, dengan kilatan cahaya dingin di matanya, "Ingin mengambil nyawa kami. Kau tidak memenuhi syarat." Meskipun kultivasi pria berjubah itu telah mencapai tingkat ke-9 Roh Kudus. Namun, penguasa kota Tianyi hanya berjarak setengah langkah dari alam dewa ilahi, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Ia terlihat sedang memegang pedang sakti di tangannya, dengan niat pedang yang tajam menyeruak dari badannya, dan ia berinisiatif untuk menghadapi musuh. Dentang, 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 suara tajam benturan logam terdengar. Di bawah serangan dahsyat penguasa kota Tianyi, pria berjubah itu dikalahkan selangkah demi selangkah dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hal ini membuat pria berjubah itu sedikit marah. Lautan darah menelan langit. Pria berjubah itu meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menyuntikkan kekuatan sucinya ke pedang sihir hitam di tangannya. Menabrak, energi yin yang agung dan energi spiritual yang dikaitkan dengan air bergabung menjadi lautan darah yang bergelombang, bergulir ke arah ketua kota Tianyi dengan kekuatan yang mengerikan. Penguasa kota Tianyi tetap tenang, memegang pedang ajaib di tangannya, dan menebas di depannya dengan sekuat tenaga. 9 pedang angin dan guntur. Seketika angin menderu dan guntur bergemuruh. Atribut angin dan guntur dari roh-roh di sekitarnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi 9 bayangan pedang angin dan guntur besar, melepaskan kekuatan angin dan guntur yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap mata, 9 bayangan pedang angin guntur besar bertabrakan dengan keras dengan lautan darah yang bergelombang. Akibat energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Meskipun pria berjubah itu sangat kuat, kekuatan penguasa kota Tianyi bahkan lebih besar. Setelah 2 keterampilan sihir itu terhenti di udara sejenak, bayangan pedang angin dan guntur akhirnya menguasai dan menghancurkan lautan darah yang bergelombang. Ledakan. Pria berjubah itu terlempar mundur, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka parah. "Jika kau pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, besok akan menjadi hari peringatan kematianmu." Penguasa kota Tianyi menatap pria berjubah itu dan berkata dengan dingin. Pria berjubah itu mensibir, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan penguasa kota Tianyi.
Dia mengayunkan pedang sihir hitam lagi dan melesat ke arah penguasa kota Tianyi, dengan sikap bertarung sampai mati. Mencari kematian, kilatan petir dingin menyambar di mata penguasa kota Tianyi. Tepat saat dia hendak mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh pria berjubah itu, energi pedang berwarna merah darah yang mengerikan tiba-tiba menebas dari belakang. Wajah penguasa kota Tianyi sedikit berubah. Dia berbalik dan memotong energi pedang berdarah itu. Lalu dia melihat seorang pria mengenakan topeng binatang mistis, memegang pedang ajaib, bergegas ke arahnya. Kultivasinya juga telah mencapai akhir tingkat ke-9 Roh Kudus, dan kekuatan tempurnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada pria berjubah. Mereka berdua menyerang dari depan dan belakang, dan langsung meledakkan penguasa kota Tianyi. Setelah diperhatikan lebih seksama, ada jejak darah mengalir dari sudut mulut penguasa kota Tianyi, dan dia terluka di dalam. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap laki-laki berjubah dan laki-laki bertopeng binatang mitologi itu dengan ekspresi muram. Meskipun topeng yang mereka kenakan memiliki fungsi mengisolasi diri mereka dari deteksi dan menyembunyikan penampilan mereka, penguasa kota Tianyi dengan mudah menebak identitas mereka berdasarkan metode serangan, tingkat kultivasi, dan identitas sebagai pembudidaya iblis. "Kalian adalah setan gunung dan laut," kata penguasa kota Tianyi dengan suara yang dalam. Setan kembar San dan Hai adalah dua bersaudara jahat yang mempraktikkan sihir di Dongsheng Sensu. Yang lebih tua bernama Sue San dan yang lebih muda bernama Sue Hai. Mereka berdua adalah saudara kembar, pikiran mereka sangat terhubung, dan kultivasi mereka telah mencapai akhir tingkat ke-9 Roh Kudus. Dengan menggabungkan kekuatan, mereka bahkan dapat melawan orang kuat di tahap awal level pertama Dewa Ilahi. Ketika pria bertopeng binatang mistis itu melihat bahwa penguasa kota Tianyi telah mengenali mereka, dia berhenti berpura-pura dan melepas topengnya. Ia merupakan kakak laki-laki dari setan kembar gunung dan laut Sue San. Penguasa kota Tianyi layak menjadi pemimpin aliansi Ascen dan kerajaan ilahi Tianlan. Kekuatannya memang luar biasa, bahkan jika saudaraku berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak sebanding denganmu. Sue San berkata dengan ringan. Pria berjubah di sebelahnya juga melepas topeng hantunya, memperlihatkan wajah yang 90% mirip dengan Sue San. Penguasa kota Tianyi berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak punya dendam terhadap kalian berdua. Selama kalian mundur sekarang, aku bersedia memberimu hadiah yang besar." Sue Hai tertawa dan berkata, "Jika kami membunuhmu, semua harta di badanmu akan menjadi milik kami berdua, kan?" Mendengar ini, wajah penguasa kota Tianyi menjadi semakin buruk. Mudah untuk mengatakan bahwa bukan suatu kebetulan bahwa San Hai Sue Sa muncul di sini. Kemungkinan besar itu adalah pekerjaan Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan. Penguasa kota Tianyi menarik napas dalam-dalam, menunjuk Cukong dan berkata, "Putra suci pertama aliansi Ascendanku telah lulus penilaian cabang Dongsheng Senzu dari Sekte Huntian dan menjadi murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian. Jika kau mencoba membunuhnya, para tetua yang bertanggung jawab atas cabang Sekte Huntian tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Sue Hai mensibir, orang desa yang naik dari negeri dongeng juga bisa menjadi murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian. Bahkan jika kamu mengarangnya, setidaknya buatlah identitas yang layak. Sebelum dia selesai berbicara, Cukong di Senzu yang terbang membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan token identitasnya. Sue San dan Sue Hai melihat 6 kata besar murid terdaftar kelas 1 pada token, dan wajah mereka berubah pada saat yang sama. Keduanya tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar akan menjadi murid terdaftar kelas 1 di Sekte Surga Jiwa. Dia adalah murid tingkat tertinggi di cabang Sekte Dongsheng Senzu Huntian. "Asalkan kau pergi sekarang, kita bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi," kata penguasa kota Tianyi. Dia mengira jika identitas Cukong terungkap, para iblis gunung dan laut akan ketakutan. Alhasil, kedua bersaudara itu, yang merupakan kultivator iblis dengan perbuatan tercela, alih-alih merasakan rasa takut, keserakahan memenuhi mata mereka, dan mereka menatap Cukong seakan-akan sedang melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Seorang murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian. Anak ini pasti memiliki semua isi kultivasi dari jilid pertama dan kedua dari Tian Yan Sen Hun Jue di tangannya. Sue San berkata sambil menjilati bibirnya. Sue Hai berkata dengan rakus, "Bagaimana dengan ini saja? Anak ini pasti memiliki senjata jiwa dewa tingkat tinggi yang diberikan oleh tetua yang bertanggung jawab atas cabang Sekte Huntian."
Itu tak ternilai harganya. Jika kita, saudara-saudara, mendapatkannya, kekuatan kita akan meningkat pesat. Selain itu, kita juga bisa mengalihkan kesalahan ke timur, dan menuntun kematian bocah ini dan penguasa kota Tianyi kepada Yun Jianwang dan penguasa kota Chidan. Saat itu, ketika cabang sekte Huntian melacak kita, dengan kedua orang ini menghalangi jalan, kita bisa dengan tenang meninggalkan Dongsheng Shenzhou dan hidup bebas dan bahagia di Shenzhou lainnya. Seperti kata pepatah, si pemberani akan mati karena makan berlebihan, dan si pemalu akan mati karena kelaparan. Si kembar Sanhai melakukan banyak kejahatan dan sangat berani. Demi meningkatkan kekuatan mereka, mereka berdua sudah terlalu sering melakukan pembunuhan dan perampokan. Kali ini, Cukong bukan hanya seekor domba gemuk besar, tetapi setelah keberhasilannya, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan akan menanggung kesalahan mereka dan melawan kemarahan para tetua yang bertanggung jawab atas cabang sekte Huntian. Hal ini membuat mereka berdua semakin bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk mengantar Cukong pergi. Penguasa kota Tianyi merasakan hasrat membunuh yang terpancar dari gunung darah dan laut darah, dan hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah. Sebelum dia bisa melanjutkan bicaranya, gunung darah dan laut darah meledak dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, menyerang penguasa kota Tianyi dari kiri dan kanan. Melihat hal ini, penguasa kota Tianyi tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melawan. Dentang, 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 serangkaian suara keras benturan logam terdengar. Dalam sekejap mata, mereka bertiga bertarung lebih dari 10 ronde. Cukong tahu bahwa dia akan menjadi beban jika dia tetap di sini dan ingin pergi. Selama dia dapat melarikan diri, penguasa kota Tianyi dapat bertarung atau mundur. Sekalipun dia kalah, tak ada gunanya bertahan dan bertarung sampai mati. Namun gunung darah dan lautan darah tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Meskipun Cukong berlatih naga terbang dan harimau melompat, kecepatan geraknya jauh melampaui para kultivator di level yang sama. Namun Suesan dan Suehai adalah prajurit kuat di akhir level ke-9 Roh Kudus, dan kecepatan gerak mereka lebih cepat darinya. Setiap kali dia mencoba melarikan diri, seseorang akan menghindari serangan penguasa kota Tianyi dan mencegatnya. Setelah lebih dari 10 putaran, pakaian penguasa kota Tianyi telah ternoda merah dan badannya terluka parah. Dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan siapapun di Gunung Darah atau Laut Darah. Tetapi sungguh tidak berdaya jika berhadapan dengan dua orang di waktu yang bersamaan. Ketika Cukong melihat ini, alisnya berkerut membentuk-bentuk sungai. Dia juga berpikir untuk menghancurkan jimat giok dan meminta bantuan Wei Dongshan. Namun, kota Huntian terlalu jauh dari sini, meskipun Wei Dongshan adalah prajurit alam Raja Dewa tingkat tinggi dengan kecepatan terbang yang luar biasa. Tetapi saat dia tiba, pertempuran sudah berakhir. Meminta bantuan dari Tetua Agung Paviliun Kizen akan memberikan efek yang sama. Tanda tanya, meskipun Tetua Agung berada di negeri suci Tianlan, jarak antara dia dan tempat ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan kota Huntian. Namun, kultivasi Tetua Agung hanya berada di tingkat ke-9 Roh Kudus, jauh lebih rendah dari Wei Dongshan. Pada saat dia tiba, perang sudah berakhir. Saat Cukong sedang memikirkan tindakan balasan, suara penguasa kota Tianyi tiba-tiba terdengar di telinganya. Selanjutnya, aku akan menggunakan kartu trufku untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempurku ke tahap awal level pertama Dewa Ilahi, dan membuka jalan untukmu. Penguasa kota Tianyi mengirimkan suara itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Lari saja sejauh yang kau bisa, jangan khawatirkan aku. Selama kau bisa bertahan hidup, aliansi Ascendanku akan punya harapan untuk bangkit. Mendengar ini, Cukong segera mengerti bahwa penguasa kota Tianyi siap bertarung demi hidupnya. Jika dia hanya membuka celah di Gunung Darah dan Lautan Darah, penguasa kota Tianyi paling-paling akan terluka parah. Namun kekuatan Cukong terbatas. Jika dia ingin membuatnya tetap hidup, penguasa kota Tianyi harus mati-matian menghalangi Gunung Darah dan Laut Darah untuk memberi Cukong waktu melarikan diri. Dalam kasus ini, penguasa kota Tianyi kemungkinan besar akan mati. Cukong sudah merasakan tekad dalam kata-kata penguasa kota Tianyi. Gunung Darah dan Laut Darah pun merasakannya. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera menggunakan kartu truf mereka dan melakukan sihir rahasia mereka. Saya melihat Gunung Darah dan Lautan Darah menyemburkan saripati darah mereka sendiri secara bersamaan.
Tangannya berlumuran darah dan dia segera membentuk segel, lalu kekuatan hisap aneh keluar dari badannya. Saat berikutnya, kedua badan itu menyatu dan langsung berubah menjadi monster berkepala 2 dan berlengan 4, memancarkan aura brutal dan dingin. Setelah penggabungan, kultivasi monster itu menembus penghalang alam dan secara paksa naik ke tahap awal tingkat pertama dewa-dewa, dengan kekuatan iblisnya mengguncang langit. Ketika penguasa kota Tianyi melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan tepat saat dia hendak memperjuangkan hidupnya, Chu Kong menghentikannya. Pemimpin aliansi, serahkan saja padaku mulai sekarang. Penguasa kota Tianyi tertegun dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Bahkan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi setan gunung dan laut, apalagi yang bisa dilakukan Chu Kong. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat penguasa kota Tianyi terbelalak lebar, hampir keluar. Dengan kekuatan Chu Kong, dia memang bukan tandingan gunung darah dan laut darah. Sekalipun dia menggunakan teknik rahasianya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan serangan biasa dari gunung darah dan laut darah. Tetapi ia masih memiliki kartu truf terhebat, yaitu Ratu Kekacauan. Awalnya, dia tidak berniat membiarkan permaisuri kekacauan beraksi di depan orang luar. Lagi pula, hati manusia sulit ditebak. Namun, penguasa kota Tianyi bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membuka jalan baginya untuk bertahan hidup. Chu Kong tentu saja tidak bisa hanya melihatnya mati. Tolong bantu, permaisuri. Chu Kong berteriak dalam hatinya. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan yang tak tertandingi kuatnya melonjak keluar dari pagoda kekacauan, melewati badan Chu Kong, dan menyerbu menuju setan gunung dan laut. Gunung darah dan laut darah merasakan tekanan luar biasa ini dan wajah mereka berubah drastis. Keduanya berusaha sekuat tenaga, mendorong kekuatan suci dalam badan mereka hingga ekstrim, menghunus dua pedang ajaib dan melancarkan serangan terkuat. Gunung dan lautan berguncang, monster berkepala 2 dan berlengan 4 itu meraung. Energi spiritual agung yang bersumber dari bumi dan air menyatu dengan energi yin, berubah menjadi gunung berwarna merah darah dan lautan darah yang bergelombang, membawa kekuatan iblis yang mengerikan, dan menghantam dengan keras ke arah tekanan yang datang. Meskipun gunung darah dan laut darah telah mencoba yang terbaik, siapakah permaisuri kekacauan? Dia adalah makhluk tertinggi yang berdiri di puncak semua kultivator. Dengan kekuatan permaisuri kekacauan, bahkan jika dia hanya dapat menggunakan 1/10.000 kekuatannya sekarang, serangan biasa sudah cukup untuk menghancurkan dewa-dewa tingkat tinggi, belum lagi iblis kembar gunung dan lautan. Tekanan itu menghancurkan gunung-gunung berwarna merah darah dan lautan darah yang bergelombang dengan kekuatan yang menghancurkan, lalu menghancurkan monster berkepala 2 dan berlengan 4 itu. Gunung darah dan lautan darah bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan ratapan sebelum mereka terhempas oleh tekanan, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit, dan badan mereka musnah. Penguasa kota Tianyi menatap kabut darah dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Mereka adalah duo Sanhai yang terkenal dari Dongsheng Senzu, saudara para pembudidaya iblis yang kekuatannya sebanding dengan dewa yang kuat di tahap awal surga tingkat pertama. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Pemimpin aliansi, Chu Kong berbicara untuk membangunkan penguasa kota Tianyi. Serangan tadi adalah kartu trufku untuk menyelamatkan hidupku. Aku harap pemimpin akan merahasiakannya untukku. Penguasa kota Tianyi kembali sadar dan bersumpah dengan tegas tanpa ragu-ragu, demi hidupku, aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika aku mengingkari janjiku, aku akan disambar petir, badan dan jiwaku akan hancur, dan aku tidak akan pernah terlahir kembali. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa Chu Kong pasti punya rahasia besar. Tak heran Chu Kong tumbuh begitu pesat, ternyata bukan hanya berkat pujian dari yang disukai surgawi tingkat tinggi. Namun, penguasa kota Tianyi tidak hanya tidak merasakan sedikit pun keserakahan di hatinya, tetapi malah merasa khawatir terhadap Chu Kong. Dia sangat memahami kebenaran bahwa seseorang tidak bersalah kecuali dia memiliki harta karun. Dengan kekuatan Chu Kong saat ini, jika rahasianya terbongkar dan menarik perhatian para ahli top, akibatnya akan mengerikan. Jika Chu Kong adalah orang yang egois, dia pasti tidak akan menyelamatkannya saat ini. Setelah iblis gunung dan laut membunuhnya, Chu Kong akan menggunakan kartu trufnya untuk membunuh iblis gunung dan laut, dan tak seorang pun akan mengetahui rahasianya. Namun Chu Kong bersedia membocorkan rahasia demi menyelamatkannya. Hal ini membuat penguasa kota Tianyi sangat tersentuh.
Setelah kembali ke kota Tianyi, aku akan berkonsentrasi pada pengasingan dan menerobos ke tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi secepat mungkin. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan mencurigaimu atas kemahtihan setan gunung dan laut. Kata penguasa kota Tianyi dengan serius. Cukong merasakan ketulusan dalam kata-kata tuan kota Tianyi dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa dia tidak salah menilai orang tersebut. Cukong berpikir sejenak, lalu membalikkan tangannya, mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada penguasa kota Tianyi. Penguasa kota Tianyi mengambil botol giok itu dengan bingung, membuka tutupnya, dan menuangkan benih teratai aneh. Itulah benih teratai kekacauan. Penguasa kota Tianyi merasakan sajak tahu yang kacau terpancar dari benih teratai kekacauan, dan matanya terbuka lebar karena ngeri. Meskipun dia tidak mengenali benih teratai kekacauan, dia secara alami dapat melihat dengan pengetahuannya bahwa benda ini sangat berguna untuk kultivasi. Ini dapat memungkinkan orang memasuki kondisi pencerahan misterius dan meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Dengan bantuan benih teratai ini, pemimpin hanya perlu mundur beberapa hari untuk menerobos penghalang alam dan memasuki tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi. Cukong berkata sambil tersenyum. Jakun penguasa kota Tianyi bergerak dan dia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Kalau aku bilang aku tidak tergerak, itu bohong. Namun ketika dia sadar kembali, dia segera menahan dorongan hatinya, memasukkan kembali benih teratai kekacauan ke dalam botol giok, dan menyerahkannya kepada Cukong. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Penguasa kota Tianyi berkata dengan serius, kamu adalah harapan masa depan aliansi Ascendan. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin aliansi, aku adalah orang yang sangat disukai, diberkati oleh jalan surgawi alam dewa, dan kekayaanku berlimpah. Benih teratai ini tidak ada artinya bagiku. Selain itu, jika pemimpin aliansi berhasil menembus tahap awal level pertama Dewa Sejati, dia tidak hanya bisa menanggung kemahtihan si kembar gunung dan laut dan menutupi rahasianya untukku, tetapi dia juga bisa meningkatkan status aliansi Ascendan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tanda tanya, pertempuran 100 kota akan segera dimulai. Apakah pemimpin aliansi ingin Raja Yunjian mengandalkan tingkat kultivasinya di tingkat Dewa Ilahi untuk secara sengaja menargetkan aliansi Ascendan kita dalam pertempuran 100 kota? Perkataan Cukong membuat penguasa kota Tianyi terdiam. Meskipun dia hanya setengah langkah lagi dari alam Dewa Ilahi, dalam keadaan normal, akan membutuhkan beberapa tahun latihan keras untuk mencapai setengah langkah terakhir ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Raja Yunjian, kemahtihan setan kembar Sanhai pasti akan membuat Raja Yunjian waspada dan takut. Langkah Raja Yunjian selanjutnya akan segera datang, dan dia tidak akan pernah diberi waktu bertahun-tahun. Awalnya, penguasa kota Tianyi berencana untuk memaksimalkan potensi masa depannya, menerobos penghalang alam secara paksa, dan melangkah ke tahap awal tingkat pertama penguasa ilahi. Tapi sekarang, Cukong memberi pilihan yang lebih baik. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa kota Tianyi akhirnya memutuskan untuk menerima benih teratai kekacauan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Cukong. Saya mengucapkan terima kasih atas nama saya sendiri dan semua anggota aliansi, kata penguasa kota Tianyi dengan tulus. Cukong segera mengulurkan tangan untuk membantu tuan kota Tianyi dan berkata, pemimpin aliansi, Anda terlalu sopan. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Lagi pula, semakin kuat aliansi, semakin aman bagi saya. Penguasa kota Tianyi tahu dalam hatinya bahwa ini hanyalah kata-kata penghiburan dari Cukong. Hanya berdasarkan pada tekanan mengerikan yang meletus dari badan Cukong tadi, dia sudah cukup untuk mengamuk di Dongsheng Sensu. Mengapa dia membutuhkan aliansi Ascendan untuk melindunginya? Penguasa kota Tianyi hendak mengatakan sesuatu, tetapi Cukong dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, sebagai dua saudara yang terkenal dengan kultivasi iblis, iblis gunung dan iblis laut pasti sangat kaya. 2 cincin penyimpanan ini, satu untukku dan satu untuk pemimpin aliansi. Sambil berbicara, Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan menyerap cincin penyimpanan gunung darah dan laut darah ke telapak tangannya. Penguasa kota Tianyi buru-buru berkata, kaulah yang membunuh iblis gunung dan iblis laut. Cincin penyimpanan mereka adalah pialamu. Aku sama sekali tidak bisa mengambilnya. Dia sudah menerima benih teratai kekacauan. Kalau dia menerima cincin penyimpanan yang lain,
dia pasti benar-benar orang yang menyebalkan. Cukong merasakan sikap tegas kota Tianyi dan berhenti memaksanya. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan meraih 2 cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. 2 roh jahat Sanhai dan Hai bergabung, dan mereka sama kuatnya dengan tahap awal tingkat pertama Dewa Berdaulat, dan mereka memiliki reputasi terkenal di Dongsheng Sensu. Cincin penyimpanan keduanya diisi dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi, harta alam, serta pil dan artefak ajaib. Nilai total semua harta karun yang ditotal melebihi 30 juta batu dewa tingkat rendah. Biarkan kekayaan Cukong semakin meningkat. Padahal, kekayaan setan gunung dan laut pada mulanya tidak begitu melimpah. Lagi pula, mereka juga harus berlatih dan menghabiskan banyak sumber daya. Sebagian besar kekayaan di cincin penyimpanan kedua orang itu berasal dari Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan. Itulah balas dendam yang diberikan kepada mereka oleh Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan karena telah membunuh Cukong dan penguasa kota Tianyi. Dalam operasi ini, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan tidak hanya tidak memperoleh apapun, tetapi juga kehilangan sejumlah besar uang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa melihat seluruh kerajaan suci Tianlan, mungkin hanya kekayaan Raja Tianlan yang dapat melampaui Cukong. Cukong menyimpan cincin penyimpanannya dengan perasaan puas, lalu melanjutkan perjalanannya bersama penguasa kota Tianyi, kembali ke kota Tianyi. Di kota terbesar kedua kerajaan ilahi Tianlan, rumah tuan kota Yunjian. 2 sosok sedang minum teh di halaman, wajah mereka penuh ketidakpedulian. Kedua orang ini tidak lain adalah Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan. Pada saat ini, setan gunung dan laut seharusnya berhasil. Raja Yunjian berkata sambil tersenyum. Penguasa kota Chidan berkata, meskipun kamu dan aku telah membayar harga yang sangat mahal, kita dapat menghilangkan masalah ini selamanya. Raja Yunjian mengangguk setuju. Potensi Cukong begitu besar, jika dia tidak disingkirkan, akibatnya akan mengerikan. Pada saat ini, ekspresi kedua pria itu tiba-tiba berubah. 2 piring giok di atas meja tiba-tiba pecah. Kedua lempengan giok ini adalah lempengan giok kelahiran iblis kembar gunung dan laut. Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidanlah yang secara khusus meminta setan gunung dan laut untuk tinggal di sini, untuk berjaga-jaga. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa setan gunung dan laut akan terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Si kembar Sanhai adalah 2 pembudidaya iblis terkenal dari tanah suci Dongsheng. Ketika mereka bergabung, kekuatan tempur mereka sebanding dengan dewa yang kuat di tahap awal level pertama. Bagaimana mungkin penguasa kota Tianyi membunuh mereka? Penguasa kota Chidan membelalakkan matanya dan berteriak tak percaya. Raja Yunjian menggertakkan giginya dan berkata, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, penguasa kota Tianyi telah melangkah ke tahap awal tingkat pertama penguasa ilahi. Mendengar ini, wajah penguasa kota Chidan langsung menjadi sangat jelek, jadi, kita tidak punya kesempatan untuk membunuh Cukong. Cahaya dingin melintas di mata Raja Yunjian, dan dia berkata dengan suara dingin, jika tidak ada kesempatan, maka ciptakanlah satu. Dia sudah membuat rencana dalam pikirannya. Cukong dan Tuan Kota Tianyi kembali ke Tuan Kota Tianyi dan mengasingkan diri masing-masing. Awalnya, penguasa kota Tianyi berencana untuk merayakan dengan seluruh kota untuk merayakan lulusnya Cukong dalam penilaian Sekte Huntian. Tetapi saat ini, saya sedang tidak berminat untuk merayakannya. Dia harus memanfaatkan waktu, menerobos penghalang alam secepatnya, dan melangkah ke tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi. Setelah Cukong kembali ke rumah tempat tinggalnya, dia berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Pertempuran 100 kota akan segera terjadi. Pada saat itu, 107 kota besar lainnya di Tianlan Sengguo, kecuali ibu kota kekaisaran, akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam perang dan bersaing memperebutkan sumber daya budidaya. Menurut aturan pertempuran 100 kota, setiap kota besar dapat mengirimkan 5 orang jenius yang berusia di bawah 200 tahun. Meskipun kekuatan Cukong saat ini sudah cukup untuk meremehkan semua jenius di bawah usia 200 tahun di kerajaan ilahi Tianlan. Tetapi jika aliansi Ascendan ingin meraih hasil terbaik, kekuatannya perlu ditingkatkan beberapa tingkat. Dalam sekejap mata, 16 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang sedang berlatih tiba-tiba mendengar serangkaian suara benturan rendah dari badannya.
Dor, 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 sungai energi yang mengalir deras dengan panik menghantam penghalang alam Roh Kudus. Retakan, setelah menyerbu lebih dari 10 kali, penghalang alam tidak dapat lagi menahannya dan hancur. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badan Cukong dan menyapu ke segala arah. Kultivasinya berhasil menembus tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Akhirnya aku memasuki alam Roh Kudus. Cukong membuka matanya dan menghembuskan napas. Dentang, pada saat ini, suara pedang keras datang dari badan Cukong. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Cukong, senjata sihir bawaannya, pedang langit naga, yang dia kultivasikan dengan nyawa dan jiwanya, juga ditingkatkan menjadi pedang dewa tingkat menengah tingkat 3, dan kekuatannya meningkat drastis. Dengan bantuan pedang naga langit, kekuatan tempur Cukong meningkat sedikit. Selain meningkatkan kultivasinya selama 16 tahun latihan keras ini, alam fisik Cukong juga baru-baru ini memasuki tahap ketiga awal alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa pada tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan orang kuat di tahap awal tingkat kedua Roh Kudus bukanlah tandingannya. Selain itu, saat kekuatan Cukong terus meningkat, efek teknik rahasia transformasi naga pada peningkatannya menjadi semakin lemah. Jadi selama retret ini, Cukong meminta permaisuri kekacauan untuk mengajarinya teknik rahasia yang lebih kuat yang disebut seni naga dan harimau. Seni naga harimau adalah metode rahasia yang dipilih dengan cermat untuk Cukong oleh permaisuri kekacauan berdasarkan fisiknya, yang dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Namun, metode rahasia ini sangat sulit dipraktikkan. Meskipun Cukong telah berlatih selama 16 tahun, dia masih belum menguasainya. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba merasakan ada yang memasuki rumah. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang yang datang adalah sesepuh kota Tianyi. Santo Sancu, berita telah datang dari ibu kota kekaisaran bahwa pertempuran 100 kota akan dimulai dalam 6 hari, kata sesepuh itu. Cukong mengangguk, sudah menduga hal ini. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pertempuran 100 kota akan berlangsung setidaknya beberapa bulan. Namun, untuk menghadapinya, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan mengerahkan banyak tenaga dan melancarkan pertempuran 100 kota. Tapi Cukong tidak mempedulikannya. Sebab ketika berhadapan dengan kekuatan yang mutlak, segala konspirasi atau tipu daya akan rentan seperti ayam atau guguk. Setelah sesepuh itu memberitahukan berita tentang pertempuran 100 kota, dia berbalik dan pergi. Cukong kembali ke rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda untuk melanjutkan latihannya. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 41 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong duduk bersila di depan tungku alkimia, menyelesaikan langkah terakhir alkimia, lalu memadamkan api. Saat berikutnya, dia meniupkan angin kencang dan membuka tutup tungku. Swiss, Swiss, Swiss. 16 pil dewa merah dan biru terbang keluar dari tungku dan mendarat di depan Cukong. 16 pil ajaib ini disebut pil ajaib penempaan badan api dan guntur, dan merupakan pil ajaib tingkat 4 yang rendah. Ia memiliki efek pemurnian badan yang kuat. Meskipun pil ilahi penempaan badan guntur api yang disempurnakan Cukong hanya bermutu paling rendah, namun itu mencerminkan tingkat ilmu alkimia Cukong. Dan dia telah berhasil memasuki alam ahli pil ilahi tingkat rendah tingkat 4. Saat ini, dia adalah satu-satunya alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4 di kerajaan ilahi Tianlan. Identitas ini sendiri sudah cukup untuk meningkatkan pengaruh aliansi Ascendan. Selain peningkatan dalam level alkimianya, level formasi Cukong juga meningkat pesat. Dengan bantuan buku rahasia formasi awan dan latihan sejumlah besar material dewa, level formasinya telah mencapai master formasi dewa tingkat tinggi kelas 3 teratas. Itu tidak jauh dari wilayah master formasi ilahi tingkat rendah kelas 4. Selain itu, setelah memperoleh konten kultivasi lengkap dari volume kedua Tian Yan Shen Hun Jue, ranah jiwa Cukong akhirnya meningkat lagi. Dia telah maju jauh di alam jiwa tingkat keempat, dan dengan berkah segel surga jiwa, bahkan seorang kultivator jiwa tingkat keempat puncak bukanlah tandingannya. Setelah 41 hari berlatih keras, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga meningkat pesat.
Kultivasinya telah menembus tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Alam fisiknya sebanding dengan binatang dewa tingkat ketiga yang paling rendah dan terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa pada tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Jika Ki dan Badan bersatu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Ini hanyalah kekuatan tempur Cukong. Sekarang, dia telah berlatih pedang pembunuh naga harimau dan melayang dan melompat naga ke level tertinggi, dan kekuatan tempurnya telah meroket lagi. Yang terpenting, ia juga menguasai teknik rahasia seni naga dan harimau secara menyeluruh. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan orang kuat di tingkat keempat awal Roh Kudus tidak akan menjadi lawannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan tempur Cukong telah melampaui banyak orang kuat veteran. Misalnya, penguasa kota kelima, penguasa kota keenam, dan seterusnya. Sudah hampir waktunya untuk keluar, Cukong berkata dalam hati. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar. Besok adalah pertempuran 100 kota. Cukong tiba di kediaman penguasa kota dan melihat bahwa penguasa kota Tianyi telah keluar dari pengasingannya. Meskipun penguasa kota Tianyi tidak menunjukkan kultivasinya, aura di sekelilingnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ada cahaya ilahi di matanya. Jelaslah dia telah menembus penghalang alam dan memasuki tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi. Di mansion tuan kota lain yang telah naik pangkat berdatangan satu demi satu. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul. Ye Linger juga datang bersama Zheng Tianyun. Menurut aturan pertempuran 100 kota, setiap kota besar dapat mengirim 5 orang jenius berusia di bawah 200 tahun untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan kekuatan Ye Linger, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Zheng Tianyun sengaja membawanya menemui Cukong untuk memperluas wawasannya. Setelah semua orang tiba, penguasa kota Tianyi mengumumkan, pemimpin pertempuran 100 kota ini adalah Cukong. Semua orang dalam pertempuran 100 kota harus mematuhi perintah Cukong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung mulai berbicara. Pemimpinnya sebenarnya adalah Chu Shengzi. Dengan prestise Chu Shengzi, dia memang bisa menjadi pemimpin. Namun kekuatannya mungkin tidak cukup meyakinkan. Chu Shengzi memang tak terkalahkan di antara para jenius yang berusia di bawah 100 tahun. Namun, jika melihat para jenius yang berusia di bawah 200 tahun, Chu Shengzi mungkin bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Seorang pria jangkung dengan otot-otot menonjol, seperti menara besi, berdiri dan bertanya, pemimpin pertempuran 100 kota berikutnya pastilah Chu Shengzi. Namun kali ini, saya pikir kita harus memilih orang terkuat untuk menjadi pemimpin. Nama pria ini adalah Tai Yong, seorang kultivator fisik, berusia 198 tahun ini. Badan fisiknya telah mencapai puncak tahap kedua akhir alam badan ilahi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kultivator dewa surgawi tingkat 9 awal. Dia memiliki reputasi besar di antara para jenius yang berusia di bawah 200 tahun di aliansi Ascendan. Tai Yong benar, aku juga berpikir bahwa pemimpin pertempuran 100 kota pasti memiliki kekuatan yang absolut. Suara lain terdengar, orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang memegang tombak emas, memancarkan aura tombak yang tajam. Nama pria ini adalah Chen Lei, dia berusia 197 tahun ini, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 awal Dewa Surgawi. Kekuatannya serupa dengan Tai Yong. Dia juga memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara para jenius yang berusia di bawah 200 tahun di aliansi Ascendan. Penguasa kota Tianyi tidak terkejut dengan hal ini, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Cukong. Cukong segera mengerti, jika Anda ingin menjadi pemimpin, cara termudah adalah menunjukkan kekuatan mutlak dan meyakinkan orang lain dengan kekerasan. Cukong melirik Tai Yong dan Chen Lei, tanpa basa-basi lagi, dia berkata langsung, kalian berdua, datanglah bersama. Mendengar ini, Tai Yong dan Chen Lei mengerutkan kening, mengira mereka salah dengar. Chu Shengzi, apakah kamu yakin ingin menantang kami berdua pada saat yang sama? Chen Lei berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyombongkan diri, tetapi jika kita bergabung, bahkan Dewa Surgawi tingkat menengah dari lapisan ke-9 tidak akan menjadi lawan kita. Bersambung.